1345 dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Halo semuanya, dalam kesempatan kali ini gue mau nge-reaction sebuah video yang bener-bener lagi viral banget, padahal ini lagi suasana Ramadan. Oh iya, selamat Ramadan, minal aizin wal faizin. Maaf kalau banyak kata-kata salah atau dalam video ini mengundang kontra di teman-teman sekalian. Gue cuma menyampaikan apa yang gue riset dan apa yang gue pikirkan itu benar. Jadi bisa aja ditulis di kolom komentar kalau memang kalian nggak sepakat. Tapi ini yang menurut gue menarik dari berita ini ya, PDIP usung Ganjar Pranowo jadi Capres 2024. Gue ngerasa ini adalah kebesaran hati Megawati Soekarno Putri untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres. Kenapa? Karena gini, gue ngerasa kita udah sangat banyak ya ngelihat ini apa namanya tuh, baleho-balehonya Puan Maharani. Kita udah sering tuh ngeliat baleho-balehonya Puan Maharani, entah dia ngapain, dia juga banyak kampanye dan lain sebagainya. Dan gue ngerasa dia itu sudah ingin membuat image branding menjadi seorang presiden, diakui tidak diakui gitu. Nah, dan gue yakin kenapa PDIP itu juga termasuk telat ya memberikan pandangan siapa yang menjadi capres dia gitu. Karena ini udah bulan keempat gitu. Sedangkan pemilu itu kemungkinan awal tahun besok. Kalau dia baru cuman ngasih namanya sekarang, otomatis pertama yang bakal terjadi konsolidasinya pasti lebih terlambat dibanding yang lain gitu. Lalu juga mereka juga harus cukup tertatih-tatih karena mereka juga harus menyiapkan tim, menyiapkan strategi. Tapi ya nggak sulit bagi seorang PDIP, bagi partai sebesar PDIP untuk melakukan itu. Cuman tetap aja dalam dunia politik ini termasuk terlambat, apalagi dengan PDIP yang punya framing cukup ya negatif lah di masyarakat. Menurut gua mereka punya keberanian, pertama mereka punya mental untuk menyalonkan capres. Yang kedua adalah mereka juga punya kebesaran hati untuk tidak memilih Puan Maharani gitu. Mereka lebih memilih Ganjar Pranowo. Oh ya tentu karena berdasarkan survei dari PRC, dari Political Research and Consulting, yang menyatakan elektabilitas Pilpres 2024 itu Prabowo di angka 22,5%, Ganjar Pranowo itu 20,2% dan Anies Baswedan 17,9%. Sebenarnya ya dalam hal ini gue nggak bisa bilang kalau misalnya belum tentu Prabowo menang atau Ganjar menang atau Anies menang gitu. Tapi dalam waktu yang sama perlu kita pahami bahwa dalam dunia politik itu semuanya fluktuatif gitu loh, tidak konstan. Jadi kayak contoh siapa yang menyangka Anies Baswedan bakal menang lawan ini Pak BTP, Pak Ahok gitu kan, nggak ada yang sadar, nggak ada yang nyangka juga gitu. Nah ini sama gitu, dia tahu, Megawati tuh tahu dia pasti dukung anaknya, nggak mungkin Megawati nggak dukung anaknya. Dia pasti punya keibuan untuk ngedukung Puan Maharani. Tapi dalam waktu yang sama Bu Mega ini punya kesadaran kalau dia pengen menyelamatkan partainya, dia pengen memenangkan partainya. Dia harus memilih kader paling kompeten gitu, kader yang paling mempunyai elektabilitas paling tinggi. Dan menurut gue jawaban paling logisnya adalah Ganjar Pranowo. Dan ini menurut gue adalah pelajaran politik ya dari Megawati. Kalau lu harus objektif dalam mengambil kesimpulan. Gue mengakui Megawati sekalipun banyak sekali kontroversinya, dia mungkin dibilang ngejual pulau, dia ngejual aset negara dan lain sebagainya. Tapi
keputusannya hari ini membuktikan kalau Megawati itu bisa berpikir objektif demi kemenangan. Itu yang perlu kita pelajarin. Dan bagi gua kita juga belum tentu Ganjar ini benar-benar bakal naik atau benar-benar bakal jadi capres, karena pertama bahkan setahu gue ya, ini sampai video ini di record baru deklarasi aja, belum yang namanya mendaftar dan lain sebagainya. Jadi gua rasa juga belum bisa kita menyatakan kalau ya pure Ganjar bakal jadi capres. Bisa jadi nanti di pas pemilihan dia berubah menjadi wapres, kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu, namanya tadi politik itu fluktuatif, dia dinamis. Kalau kata senior gue itu satu-satunya yang pasti dari politik adalah ketidakpastian itu sendiri gitu. Nah, terus apa sih poin selanjutnya yang perlu kita pelajarin dari Megawati dari video dari berita ini, yaitu keberanian dari Megawati untuk istilahnya itu gue yakin kalau misalnya dulu dari awal Megawati pengen naikin Ganjar, dia nggak akan yang namanya istilahnya itu ngekat gerakan Ganjar ini gitu. Maksud gue dalam konteks lain, Ganjar ini kan emang udah dielukan untuk naik tuh dari awal tuh di sana gitu, di daerah Jawa Tengah dia pasti sudah dielu-elukan untuk naik jadi presiden gitu. Kalau misalnya Megawati itu sudah melirik dan ingin mendorong dia dari awal, pasti dia itu sudah mendorong kayak yang tadi gue sebutin di awal gitu. Banyak kerugian secara politis ya, dimana ini udah bulan keempat, harusnya dia sudah mulai dalam tahap kampanye secara masif, tapi ini baru banget deklarasikan dan baru banget dikonsolidasikan gitu. Karena kan pasti kan pertama dia sudah mengkonsep, yang kedua ini masalah organizing, kita nggak tahu berapa lama PDIP untuk organizing, yang pasti itu cepat, dan yang ketiga adalah actionnya gitu, seberapa cepat seberapa konkret action yang bakal dijalankan oleh Megawati. Nah, ini mengingatkan gua ke pemilu tahun 2014 gitu, ketika Prabowo melawan Jokowi. Nah, kenapa gua bisa mengingatkan? Karena menurut gua saat itu Megawati juga punya kesempatan untuk nyalon, untuk jadi capres gitu. Tapi Megawati sadar bahwa potensi elektabilitas dia untuk menjadi capres itu tidak sebesar dengan Joko Widodo. Akhirnya didoronglah Pak Jokowi gitu. Jadi ini adalah kebesaran hati luar biasa dari seorang Megawati. Ini adalah sebuah pelajaran politik yang bisa kita pelajari, bahwa untuk meraih kemenangan kita harus berpikir objektif. Untuk meraih suatu keberhasilan kita nggak boleh yang namanya fokus kepada satu bidang aja gitu. Kita nggak boleh subjektif dalam berpikir. Itu aja mungkin video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Bye.